Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Galih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Toid. Pak Galih, kemarin ada eh, hal yang ingin disampaikan kepada saya. Ada apa? Kemarin saya menghubungi Pak Toid untuk minta tolong sebentar, minta waktunya sebentar untuk melihat proses coaching saya, Pak. Seperti itu, Pak. Oh, berarti nanti hari ini ada coaching, Pak? Ya, hari ini rencananya mau coaching, Pak. Gitu. Oh, iya. Jadi Pak Toid, saya minta bantuan untuk menjadi observer, Pak, atau supervisornya. Oh, iya. Terima kasih, Pak Galih. Ya. Terus Pak Galih ingin saya menjadi supervisi untuk membantu mengembangkan kompetensi yang mana untuk Pak Galih? Ya, rencananya saya ingin Pak Toid melihat coaching saya itu untuk yang kompetensi mendengarkan secara aktif, Pak. Seperti itu. Oh iya, terima kasih. Ya. Terus yang kedua, bagian mana yang nanti Pak Galih ingin saya amati? Jadi bagian ingin diamati Pak Toid itu terkait tidak melakukan asosiasi, Pak. Jadi tidak melakukan asosiasi itu berarti saya mencoba menahan agar tidak menceritakan pengalaman pribadi saya terhadap coach saya, seperti itu, Pak. Jadi saya ingin melatih tidak melakukan asosiasi, seperti itu, Pak. Maksudnya apakah yang saya amati nanti di bagian tujuan atau bagian ada tujuan, ada identifikasi, ya. Ada rencana aksi atau tanggung jawab. Oh, okay. Jadi pilih salah satu saja kan bisa. Ya, pertama yang bagian rencana aksi, Pak. Rencana aksi. Yes, itu. Ya. Berarti nanti saya bisa mengamati di bagian rencana aksi. Yeah. Terus bagaimana penilaian Bapak Pak Galih sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Yeah. Jadi saya ingin mencoba menggali bagaimana proses coaching saya ini, apakah sudah sesuai atau masih banyak kekurangan, seperti itu, Pak. Nanti Pak Toid sekiranya bisa memberikan pengamatan dan juga masukannya, apakah sudah ada yang baik atau apakah sudah ada yang sesuai dengan alur ceritanya atau apakah ada yang masih perlu diperbaiki, seperti itu, Pak. Ya, terima kasih, nanti akan saya dampingi ya, dan akan saya amati sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang keempat, ini apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Ya, harapannya agar proses coaching saya itu bisa lebih maksimal, Pak. Bisa saya terapkan kepada Bapak Ibu guru lain yang ada di sekolah saya, dan juga saya bisa melakukan coaching ini kepada siswa, Pak. Gitu. Dengan alur cerita dan juga bisa berjalan dengan baik, seperti itu, Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Galih. Ya. Ini sebagai pra observasi, silahkan untuk yang menjadi coach siapa untuk dilaksanakan. Silahkan Pak Galih. Ya, terima kasih. Langsung mulai ya. Oke. Assalamualaikum Pak Wijayanto. Waalaikumsalam, Pak. Oke. Selamat pagi ini Pak Wijayanto. Selamat pagi, Pak. Ya, bagaimana ini kabarnya Pak Wijayanto? Alhamdulillah baik. Kemarin saya sebetulnya ingin menghubungi jenengan. Ya. Ini pas mumpung kita bertemu, jenengan kira-kira ada waktu nggak nih, Pak? Ya, insya Allah saya ada waktu, Pak. Mungkin ada yang perlu dibicarakan mungkin ya. Sebetulnya saya ingin mengutarakan masalah ini, Pak. Oke. Bagaimana, masalah Pak? Saya itu kok di kelas ini, Pak, ya. Ya. Akhir-akhir ini saya lihat anak-anak kok kayak
semakin bosan itu dalam pembelajaran Gitu. yang saya lakukan, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu Pak. Anak-anak kayak kurang aktif Ya. ya, bermalas-malasan, itu tidak produktif. Bahkan kalau ada tugas-tugas ya ada yang tidak mengerjakan seperti itu. Oh, okay. Berarti permasalahan yang Pak Wijayanto hadapi berarti terkait rendahnya keaktifan siswa, gitu, Iya, dalam pembelajaran. Oke, seperti itu. Berarti Pak Wijayanto ingin meningkatkan partisipasi siswa itu dalam pembelajaran, gitu, Pak. betul Pak. Oke. Kira-kira selama ini Pak Wijayanto melakukan pembelajarannya seperti apa, Pak, di kelas? Nah itu Pak, mungkin saya dalam melakukan pembelajaran itu Ya. Kayak melakukan pembelajaran yang hanya sifatnya monoton saja. Oh, seperti itu. Metode-metode yang saya lakukan mungkin belum baik atau kurang, karena saya lihat banyaknya anak-anak itu yang cenderung bermalas-malasan, ada yang berbicara sendiri. Nah mungkin nanti akan saya terapkan metode-metode pembelajaran, akan saya sisipkan melalui ice breaking. Oh, seperti itu. Nanti akan saya sisipkan ice breaking untuk membangkitkan motivasi anak dalam belajar. Kira-kira selama ini apakah Pak Wijayanto sudah menggunakan media ajar, mungkin model atau metode yang bervariasi atau bahan ajar yang bervariasi seperti itu, Pak? Nah itu Pak, belum Pak. Mungkin selain dari ice breaking ini, nanti saya akan menggunakan metode belajarnya menggunakan layar proyektor. Oh gitu. LCD ya, LCD proyektor ya. Untuk menampilkan beberapa gambar ya, agar anak itu menarik untuk mengikuti pembelajaran. Selain itu nanti akan saya buat kelompok dalam kelas untuk pembelajaran. Oh seperti itu. Oke. Mohon maaf Pak Wijayanto, kalau boleh tanya, Pak Wijayanto mengajar kelas berapa dan kira-kira beban mengajarnya berapa jam pelajaran? Mengajar kelas 4 Pak. 4 SD. Kalau SD itu ya berarti full ya Pak, 34 atau 36 ya. Gitu. Oke. Nah, ini terkait pertanyaan selanjutnya nih Pak. Saya ingin mengidentifikasi permasalahan yang Pak Wijayanto alami. Kira-kira apa yang membuat murid itu motivasinya atau keaktifannya rendah Pak di kelas? Yang pertama, kalau menggali dari saya pribadi, ya, mungkin dalam pembelajaran saya memang membuat anak mungkin bosan karena pembelajarannya masih monoton begitu saja. Ya. Mungkin dari muridnya mungkin murid ini kurang untuk adanya informasi-informasi atau media-media gambar begitu dari luar. Ada lagi Pak? Mungkin itu Pak ya. Oke. Kira-kira pembelajaran yang Pak Wijayanto harapkan itu seperti apa Pak? Melihat permasalahan yang Pak Wijayanto hadapi. Saya itu pernah mencoba dengan melakukan ice breaking, dan saya lakukan untuk berkelompok ini ya Pak ya. Pernah saya mencoba berkelompok tapi melakukan ice breaking dengan tebak kata. Ini ya? Melibatkan anak-anak ini aktif semua Pak. Anak-anak itu bisa aktif, lalu menebak gambar di layar proyektor. Ya. Ini juga membuat anak itu tidak jenuh atau bosan. Itu mungkin yang akan saya terapkan nanti itu Pak. Seperti itu ya. Iya. Iya. Mungkin ada sumber belajar yang bisa kondisi sumber belajarnya di sekolah Pak Wijayanto itu seperti apa Pak? Mungkin memakai buku pelajaran saja atau ada teknologinya seperti itu Pak?
dalam pembelajaran yang mendukung yaitu ya memang menggunakan sumber pelajaran berupa buku paket itu Pak. Yang sering digunakan buku paket ya. Buku Buku paket saja nih. Iya. Mas Bidi. Mungkin adakah sumber belajar lain yang bisa digunakan Pak selain sumber buku paket? Sementara ini belum ada Pak. Belum ada. Anak-anak kok kelihatan cenderung bosan. Bosan itu nggih. Nggih. Kira-kira apa nggih Pak yang hambatan atau halangan yang menimpa proses pembelajarannya Pak Wijayanto seperti apa ya? Kenapa bisa motivasi murid itu bisa rendah seperti itu? Pada saat pembelajaran hambatannya itu ya. Mungkin anak itu memang kurang aktif dan memang betul-betul tidak menyenangkan dalam pembelajaran. Oh seperti itu. Yang menjadi hambatan sehingga anak itu kurang pada fokus. Rame sendiri gitu ya. Baik, sudah saya catat nih Pak terkait identifikasinya. Baik, sekarang lanjut ke tentang rencana aksi ini Pak. Nah, kira-kira adakah solusi atau tindak lanjut atau rencana-rencana yang ingin Pak Wijayanto terapkan untuk mengatasi permasalahannya Pak Wijayanto tersebut Pak? Dalam permasalahan ini kami akan melakukan itu Pak tadi. Pembelajarannya akan saya sisipkan, diantaranya metodenya itu menggunakan ice breaking, lalu melakukan tampilan di audio. Berarti saya akan melakukan pembelajaran diferensiasi yang akan saya masukkan. Ya, bagus sekali tadi. Pak, ya. Ya, bagus sekali rencana yang Pak Wijayanto canangkan nggih. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 nggih Pak. Kira-kira kondisi yang Pak Wijayanto alami sekarang ada di posisi berapa nilainya? Kemudian harapannya ke depannya itu menjadi berapa Pak? Kalau dinilai nih Pak dari skor 1 sampai 10. Dari murid itu berjumlah 44 itu kalau dari skor 10 ya. Sebelum saya laksanakan itu kurang lebihnya ya hampir 5% Pak. Nilainya berapa Pak pembelajaran yang selama ini Pak Wijayanto lakukan? Kalau dinilai 1 sampai 10. Mungkin masih sekitar 6 nih. Nah kedepannya itu Pak Wijayanto ingin meningkatnya berapa Pak? Saya mengharapkan ya minimal itu 8 gitu. Semoga bisa tercapai nih Pak. 8. Kira-kira Pak Wijayanto ingin melakukan rencana aksi ini kapan Pak memulainya Pak? Secepatnya Pak. Secepatnya nih. Secepatnya kurang lebih ya minggu depan lah. Minggu depan nih. Pas pembelajaran tahun ajaran baru nih. Seperti itu. Mungkin adakah pihak-pihak lain nih Pak atau aktor-aktor lain yang ingin Bapak libatkan untuk memperbaiki pembelajaran Pak Wijayanto? Akan saya libatkan yang pertama adalah rekan sejawat. Rekan sejawat ya. Iya. Tapi ya kita tetap ibaratkan memang nomor 1 ya kepala sekolah dulu ya Pak ya. Iya, betul. Nomor 1 kepala sekolah. Tapi yang saya nanti akan mendiskusikan ya dengan rekan sejawat. Ya. Dan tidak lupa wali murid itu akan saya libatkan Pak, untuk melakukan peninjauan di rumah melalui grup WA. Kalau yang terkait rekan sejawat Pak, kira-kira proses peribadannya seperti apa nih Pak? Contohnya, misalkan pada saat pembelajaran itu rekan sejawat akan saya mintai solusi-solusi mengenai pembelajaran yang sekiranya untuk anak itu biar tidak bosan. Gitu. Jadi Pak Wijayanto melakukan konsultasi ya, konsultasi kira-kira metode atau
model pembelajarannya Model bagaimana ya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Wijayanto, bagus sekali tadi terkait rencana aksinya. Sekarang terkait tanggung jawab ke depan ini Pak, komitmen. Nah, kira-kira komitmen apa yang muncul dari Pak Wijayanto agar rencana aksi itu bisa terlaksana dengan lancar, dengan baik gitu Pak. Berarti untuk komitmennya ya saya akan melakukan langkah-langkah tersebut Ya. sesuai betul-betul sesuai yang diharapkan, sesuai yang untuk tujuan pembelajaran agar siswa itu mendapatkan harapan yang diinginkan dalam pembelajaran itu. Ya, seperti itu. Semoga bisa terwujud nih Pak komitmen tersebut. Ya, oke, bagus sekali tadi komitmen dan juga rencana aksi dari Pak Wijayanto. Kira-kira apa ini Pak refleksi atau manfaat dari perbincangan coaching hari ini Pak? Ya, sebelum kita melakukan perbincangan ini saya kelihatan bimbang Pak. Bimbang ya. Bagaimana kayaknya idenya itu belum muncul. Setelah melakukan berdiskusi, saya kok ada pemikiran, oh iya ini nanti akan saya buat metode seperti ini, lalu berdiferensiasi itu ya. Kelihatan sudah ada gambaran Pak. Jadi saya nanti kedepannya sedikit agak persiapan dan merasa lega nih Pak. Sudah lega, sudah plong gitu, sudah meluapkan keluh kesahnya gitu Pak Wijayanto. Bagus sekali tadi Pak Wijayanto juga sudah menyampaikan gagasan dan solusi terkait permasalahannya yang dialami Pak Wijayanto sendiri. Terima kasih Pak Wijayanto atas waktunya. Semoga kedepannya pembelajaran Pak Wijayanto menjadi lebih baik lagi ya Pak. Muridnya menjadi lebih aktif lagi, kemudian lebih terlibat dalam pembelajaran, dan semoga tujuan pembelajaran yang Pak Wijayanto terapkan yaitu bisa tercapai dengan baik. Itu nggih Pak Wijayanto, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak. Terima kasih atas waktunya. Semoga proses perbincangan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum Pak Wijayanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gale sudah melakukan coaching dengan baik. Ini saya yang bertanya apa Bapak yang bertanya ini? Selaku supervisor. Monggo Pak. Yang pertama ini ada tentang nilai diri performa dalam kompetensi tadi bagaimana? Ya, menurut saya proses coaching tadi sudah berjalan cukup baik ya Pak. Sudah lancar. Saya mencoba kompetensi mendengar aktif yang ini saya tingkatkan kemudian alur ceritanya yang tentang rencana aksi juga sudah saya gali lebih dalam, dan tadi dari Pak Wijayanto sebagai coach juga sudah menyampaikan gagasannya secara solutif seperti itu Pak. Iya. Terus ada apa yang membuat Bapak atau penilai demikian? Ini kaitannya dengan saya ya. Untuk kegiatan tadi sudah berjalan dengan baik dan sangat menyenangkan karena kaitannya dengan pembelajaran ya, pembelajaran di kelas yang sangat menyenangkan, dan berusaha untuk mengganti, intinya ganti metode belajar agar siswa lebih memahami, lebih aktif. Yang selanjutnya saya mau menyampaikan bahwa dalam kegiatan tadi yang saya amati sudah sesuai ya. Dari tadi ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab.
terutama ini yang tadi saya amati berfokus pada tujuan Pembicaraan coaching ya, tadi. coaching ya. Iya. Ini kaitannya dengan tujuan, saya kira sudah sesuai karena sudah berkomunikasi antara apa yang diharapkan Pak Wijayanto dan bisa mendapatkan solusi. Ada bimbingan solusi dari Pak Galih. Artinya ada komunikasi yang sangat bagus. Selanjutnya ini ada rencana tindakan yang selanjutnya tadi sudah ada ya, ada tindakan selanjutnya adalah memilih memilih metode belajar yang baik, terutama ada video, ada ice breaking, terus gambar-gambar tentunya itu juga sesuai. Dan ada dari diskusi kita hari ini tentunya akhirnya dapat meningkatkan semua yang kita harapkan bisa ditingkatkan. Dan yang terakhir ada tanggung jawab adalah pengamat ini mencatat ke dalam form supervisi akademik. Jadi tadi sudah saya catat dan selama kegiatan coaching tadi, dan yang ini selanjutnya saya menyampaikan apa yang ia dapat dari proses ini ya. Tadi prosesnya sangat runtut, artinya berjalan dengan runtut dari awal sampai akhir sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu yang perlu saya sampaikan kepada Pak Galih sebagai supervisor pada pagi hari ini, karena kita tadi diminta untuk menjadi supervisor. Ini hasilnya adalah sangat bagus, dan sebagai coach dan coaching ada hubungan komunikasi yang sangat baik. Itu saja yang saya sampaikan. Mungkin ada refleksi dari Pak Galih bagaimana? Terkait coaching yang sudah saya laksanakan tadi sedikit ada kekurangan dari saya sebagai coach. Ketika Pak Wijayanto menyampaikan pendapatnya, saya seharusnya tatapan matanya menghadap ke Pak Wijayanto seperti itu. Itu untuk mengalihkan fokus lah seperti itu ya, agar fokusnya itu ke pembicaraannya Pak Wijayanto, tidak menghadap ke bawah atau menghadap ke catatan saya seperti itu Pak. Itu terkait kekurangannya. Kemudian hal yang sudah baik, saya lihat tadi saya sudah mencoba untuk menahan diri untuk tidak memberikan masukan Pak. Menahan diri sebagai coach sebagai coach kan saya harus menahan diri untuk memberikan masukan dan solusi. Itu saya alhamdulillah tadi sudah melakukannya, sudah menahan diri, walaupun saya agak gregetan memberikan solusi, tapi alhamdulillah sudah saya tahan seperti itu. Dan saya juga sudah mendengarkan aktif dari pembicaraannya Pak Wijayanto seperti itu Pak. Ya, mungkin kedepannya saya ingin meningkatkan terkait menggali lebih dalam terkait tanggung jawabnya yang aspek tanggung jawab seperti itu Pak. Mungkin itu Pak dari saya. Itu terima kasih. Kita anggap coaching pada pagi hari ini sudah selesai. Semoga kita semua mendapat ada solusi manfaat bagi peserta didik kita. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada Pak Galih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.